Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gantina Rama Putri dari KK Aljabar FMIPA ITB. Selamat datang di MA 2021 Matriks dan Ruang Vektor. Di video kali ini kita akan mempelajari subbab 6.3, perubahan basis. Sebelum memasuki materi, mohon siapkan alat tulis Anda dan textbook full. Jangan lupa catat hal-hal yang belum dipahami untuk dibahas di kelas. Kita mulai dengan definisi, contoh, dan teorema dari matriks perubahan basis. Perhatikan gambar A dan B pada slide. Misalkan kita memiliki suatu vektor X, lalu vektor tersebut dipandang dalam sistem koordinat yang berbeda. Pada gambar A, vektor X dipandang dalam sistem koordinat yang terkait dengan basis B. Basis yang terdiri dari vektor U1 dan U2. Pada gambar B, vektor X dipandang dalam sistem koordinat yang terkait dengan basis C. Basis yang terdiri dari vektor V1 dan V2. Misalkan vektor koordinat X terhadap basis B dinotasikan dengan XB, yaitu vektor dr2 dengan entry 1 dan 3. Sementara vektor koordinat X terhadap basis C dinotasikan dengan XC, yaitu vektor dr2 dengan entry 6 dan min 1. Kita lihat bagaimana hubungan antara kedua vektor tersebut. Dari vektor koordinat X terhadap basis B, kita dapat mengetahui siapa vektor X dengan langkah sebagai berikut. Nah, setelah kita mengetahui vektor X, kita dapat mencari vektor koordinat X terkait basis C. Oke, kita lihat metode yang lebih baik untuk mencari hubungan antara dua vektor koordinat ini ya. Kita lihat contoh soal berikut. Gunakan basis B dan C pada slide sebelumnya. Misalkan entry vektor koordinat X terkait basis B adalah 1 dan 3. Kita diminta untuk menentukan vektor koordinat X terkait basis C. Kita lihat jawabannya bersama-sama. Perhatikan bahwa dari informasi X sama dengan U1 ditambah 3U2, kita peroleh XC sama dengan U1 ditambah 3U2C. Lalu kita bongkar notasinya menjadi seperti ini. Bentuk tadi kita ubah menjadi perkalian matriks sebagai berikut. Sehingga diperoleh matriks P dan vektor koordinat X terkait basis B seperti pada slide. Nah, ini perlu diingat bahwa kolom-kolom dari matriks P adalah vektor koordinat U1 dan U2 terkait dengan basis C. Nah, langkah-langkah ini dapat diperumum menjadi definisi pada slide berikut. Misalkan kita punya himpunan B yang berisi vektor U1 sampai UN dan himpunan C yang berisi vektor V1 sampai Vn. Misalkan himpunan B dan C ini basis untuk ruang vektor V. Matriks yang berukuran n kali n dan kolom-kolomnya adalah vektor koordinat U1 sampai UN terkait basis C dinotasikan oleh lambang yang ini, P, B ke C, disebut matriks perubahan basis dari B ke C, yaitu matriks ini. Nah, berikut adalah teorema yang ada di subbab 6.3, teorema 6.12. Misalkan kita punya himpunan B dan C yang merupakan basis bagi ruang vektor V, serta kita punya matriks perubahan basis dari B ke C. Maka, yang pertama, matriks perubahan basis tersebut dikalikan dengan vektor koordinat X terhadap basis B menghasilkan vektor koordinat X terkait basis C untuk setiap vektor X di V. Yang kedua, matriks perubahan basis dari B ke C adalah matriks unik P dengan sifat P dikalikan dengan vektor koordinat X terhadap basis B menghasilkan vektor koordinat X terkait basis C untuk setiap vektor X di V. Ketiga, matriks perubahan basis dari B ke C invertible dan inversnya adalah matriks perubahan basis dari C ke B. Berikut adalah contoh soal. Diberikan basis B dan C untuk ruang vektor P2 sebagai berikut. Tentukan matriks perubahan basis
dari B ke C dan sebaliknya. Kemudian tentukan vektor koordinat untuk vektor Px terhadap basis C. Kita lihat jawabannya bersama-sama. Karena B merupakan basis standar, kita tentukan matriks perubahan basis dari C ke B terlebih dahulu, karena ini akan lebih mudah dikerjakan. Pertama, kita tentukan vektor koordinat dari vektor-vektor di basis C terhadap basis B. Lalu kita susun sehingga kita peroleh matriks perubahan basis C ke basis B. Seperti ini. Nah, berdasarkan teorema 6.12, untuk memperoleh matriks perubahan basis dari B ke C, tinggal kita inverskan matriks sebelumnya menjadi matriks ini. Lalu kita dapat menggunakan matriks inverse ini untuk mencari vektor koordinat Px terhadap basis C sebagai berikut. Selanjutnya kita akan mempelajari metode Gauss-Jordan untuk menghitung matriks perubahan basis. Perhatikan teorema berikut. Misalkan kita punya himpunan B dan C yang merupakan basis untuk ruang vektor V. Misalkan matriks B adalah matriks yang entry-entrynya merupakan vektor koordinat vektor-vektor di basis B terhadap suatu basis E. E ini basis untuk ruang vektor V juga. Misalkan matriks C adalah matriks yang entry-entrynya vektor koordinat vektor-vektor di basis C terhadap basis E yang tadi. Maka reduksi baris pada matriks yang diperluas CB, dia berukuran N kali 2N, menghasilkan bentuk matriks perubahan baris dari B ke C. Seperti ini. Oke, selanjutnya ada 4 soal yang dapat kalian kerjakan sebagai latihan. Terima kasih atas atensinya. Semoga video ini bermanfaat dan materinya dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.